Hai teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Nah, di hadapan saya ini ada sebuah bonsai ber-ID sancang yang ukurannya lumayan kecil atau mini, dimana saya telah melakukan perapihan dan seperti ini hasilnya. Bisa kalian lihat, nanti saya akan buat perbandingan dengan koi api. Ya, kira-kira seperti ini tinggi dari bonsai sancang ini. Nah, yang paling kita soroti bahwa ini bisa menjadi inspirasi, di mana bahan yang saya gunakan adalah akar. Nah, ini adalah akar sancang yang tidak begitu keren lah, atau tidak begitu menarik, tapi ada sedikit liukan yang kemudian saya lakukan pembentukan gerak dasar sehingga kita anggap cocoklah untuk membuat sebuah bonsai. Jadi bonsai ini bisa dikatakan sangat mini dan bisa kita tempatkan di atas pot, terutama pot keramik yang kecil. Nah, jadi ada yang bisa kita kreasikan dari akar ini dan cukup terlihat lumayan lah untuk pajangan di atas meja ataupun di teras rumah kita. Untuk hari ini saya akan mengajak kalian mengerjakan sebuah bahan bonsai untuk mempersiapkan bentuk gerak dasarnya, karena saya masih melakukan pengelosan dan bonsai yang ada di depan ini sudah dalam tahap penyelesaian atau perapatan saja. Lebih tepatnya kita sudah siap untuk melakukan repotting. Bahan yang satu angkatan atau satu waktu saya melakukan programan atau penanaman terhadap bahan bonsai, dan yang satunya ini karena ada sedikit trouble di mana mengalami mati tunas, sehingga saya mengelos lagi tunas yang lain, sehingga menunggu untuk kita lakukan programan menjadi bonsai. Oke, kita langsung saja ke bahan bonsai yang saya maksud. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, inilah bonsai yang saya sedang kerjakan. Ya, seperti ukurannya lumayan kecil. Nah, kita akan tunjukkan di mana bonsai atau bahan bonsai yang akan saya kerjakan ada di sebelahnya. Nah, kita lihat dulu. Ya, yang ini. Nah, inilah teman-teman bahan bonsai yang akan kita kerjakan, dan kita akan membentuk gerak dasarnya. Ya, karena sudah waktunya untuk dilakukan pembentukan gerak dasar yang definitif agar nanti kita mudah dalam membentuk gerak dasar bonsai ini. Ya, kita lakukan perapian pada polybagnya, karena dengan kondisi polybag yang seperti ini kita sulit melihat gerak keseluruhan dari bahan bonsai ini. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira kita sudah bisa mengerjakannya dengan leluasa. Kita mulai dengan membuang tunas-tunas yang tumbuh yang tidak kita akan gunakan. Nah, karena ini beraliran atau berstyle surrealis, jadi kita melihat ekspresi dari bahan bonsai ini. Ya, emang agak tidak terlalu bagus lah, karena bentuknya cuma sekedar melengkung, dan kemudian pernah saya melakukan los dan sudah terbentuk, tetapi karena tidak terjaga dengan baik, sehingga tunas yang kita los itu sudah tidak bisa dipertahankan dan mati. Nah, sekarang ini yang saya lakukan pengelosan, kemudian saya wiring seperti ini. Ya, tujuannya bukan untuk bonsai yang seperti biasa, tetapi bonsai dengan style surrealis. Ya. Nah, untuk perkiraan dari gerak dasarnya, jadi walaupun di sini sedikit kaku karena berbentuk, kalau kita balik ini berbentuk huruf L, kemudian saya melakukan wiring dengan membentuk lekukan seperti ini. Jadi kan nanti kita membentuk tajuk-tajuk di sekitar sini. Jadi sekitar sini kita membuat tajuk-tajuknya, kemudian kita membentuk mahkota. Saya akan membentuk mahkota dengan menggunakan tunas yang ini. Jadi yang ini saya akan singkirkan atau kita buang. Nah, seperti itu.
Ini juga kita buang. Kita lihat dulu. Jadi percabangan mana yang kita akan gunakan. Baiklah teman-teman, untuk mengurangi risiko terjadinya pembengkakan dan pertumbuhan yang kurang wajar dari bahan bonsai ini, maka saya akan buka kawat wiringnya dan sekaligus memberikan kesempatan pengelosan yang lebih dari cabang yang kita los ini. Ya, kawat wiring sudah berhasil dilepas dan seperti ini kondisinya. Ya, menimbulkan bekas yang begitu dalam. Nah, seperti itu. Lumayan ya. Dan di sini sudah mulai membengkak. Jadi, bahan bonsai ini kita masih akan los. Kemudian suatu saat baru kita akan bentuk. Ini hanya memberikan kesempatan yang leluasa untuk cabang yang kita akan gunakan. Jadi, kalau kita lihat nanti ya seperti ini. Jadi gerak percabangan yang sederhana ini kemudian kita teruskan. Nah, ini diharapkan ya mungkin sebesar kelingking lah ya, agar kelihatan lebih nyambung. Mungkin posisinya nanti kita buat seperti ini, jadi biar terlihat sedikit ada space antara lekukan awal dari pangkal batang dan kemudian nanti setelah menyatu terlihat menyatu. Karena besarnya nanti kita harapkan ya tidak terlalu berbeda antara pokok dari batang dengan terusannya ini. Jadi kita harapkan masih dibentuk lebih besar lagi. Kemudian nanti, nah ini kita anggap punggung. Kemudian di sini baru kita akan membuat gerak dasar, dan kemudian di sini nanti kita buat mahkota. Kemudian sampai di sini mungkin nanti kita akan lakukan pressing, kemudian membentuk tajuk sampai ujung ya kira-kira begitu. Tapi untuk saat ini berarti saya akan melakukan loss dulu, jadi masih panjang perjalanannya. Ini hanya sekedar memberikan gerak dasar, tapi untuk meringankan beban dari bahan bonsai ini saya kurangi dulu ya, saya kurangi dulu percabangan yang ada, tunas-tunas yang ada ini saya akan kurangi. Kemudian kita sisakan satu saja atau beberapa untuk mempercepat tarikan dari cabang yang kita akan gunakan. Nah, jika nanti ini tidak pantas untuk pembentukan sebagai mahkota, mungkin saja ini sebagai terusan, nantinya kita potong di sini, kemudian kita membuat kembali di sini. Nah, anggap saja kalau kita potong, tapi ini sudah mulai membesar, kemudian kita potong di sini untuk memberikan kesan ngepen, karena di sini silindris atau sama besar terlalu panjang. Jadi mungkin saja kita potong di sini, kemudian kita bentuk kembali. Jika ada tunas yang tumbuh di sini, kita bentuk menjadi mahkota di sini, kemudian tajuk-tajuk sampai ke ujungnya. Ya begitu kira-kira. Ini hanya sekedar gambaran dan bentuk yang kira-kira akan dipertahankan seperti ini. Karena ini bahan sederhana, yaitu bahan dari akar. Membuat bonsai dengan bahan yang ada saja. Nah, jadi saya sisakan 2 cabang, yaitu cabang yang ini yang rencananya kita mau gunakan sebagai mahkota, dan satunya lagi. Tapi nanti seiring dengan waktu nanti kita pertimbangkan dan lihat bagaimana perkembangan dari bahan bonsai ini. Ya begitu teman-teman, kira-kira gambaran dari kita membuat gerak dasar atau pola gerak bonsai untuk kita bisa nikmati dan kita bisa berekspresi membentuk bonsai cantik-cantikan yang kita pajang di depan halaman rumah. Ya, demikian dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Tetap kita lakukan berkarya bonsai dengan bahan yang kita miliki atau apa yang kita punya, itu yang kita kerjakan. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.